Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Bunga Syatabila, NRP 50142310026. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Praktik Etika Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri dalam Perspektif Pendidikan Pancasila. Ya, berikut merupakan artikel ilmiah yang telah saya buat dengan judul Praktik Etika Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan Perspektif Pendidikan Pancasila. Yang pertama dimulai dengan pendahuluan, yakni Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia dengan pedoman hidup bangsa Indonesia. Namun di era sekarang ini terdapat berbagai macam tantangan yang dihadapkan oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu seperti meningkatnya individualisme, berkurangnya kepedulian sosial, serta pengaruh budaya luar yang semakin mudah masuk melalui gerbang perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penting sekali untuk melihat apakah nilai-nilai Pancasila ini sudah diterapkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Nah, saya saya memilih Kelurahan Dandangan sendiri karena saya melihat lokasi observasi ini memiliki latar belakang yang beragam, tetapi masih dikenal memiliki hubungan sosial yang baik. Kemudian terkait tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep pendidikan Pancasila. Seperti yang kita ketahui sendiri, pendidikan Pancasila ini merupakan salah satu yang wajib dipelajari dan dimengerti dalam pendidikan Indonesia. Tujuannya apa? Karena dengan pendidikan Pancasila ini dapat membentuk warga negara yang berkarakter terutama, kemudian memiliki rasa cinta tanah air, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang ada di setiap silanya. Kemudian, menurut Yudiarta, pendidikan Pancasila juga merupakan proses pembelajaran yang bisa membangun karakter bangsa melalui internalisasi dari nilai-nilai dasar dari Pancasila itu sendiri. Jadi, pendidikan Pancasila ini bisa dikatakan berhasil tidak hanya diukur dari kemampuan menghafal sila-sila Pancasila, melainkan dari sejauh mana seseorang itu mampu menerapkan setiap perilakunya sesuai dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Implementasi pendidikan Pancasila juga tidak hanya langsung bisa dilihat di ruang kelas, tapi ketika kita berada di lingkungan keluarga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun tempat ibadah, harus memiliki peranan penting dalam membentuk karakter seseorang dengan pendidikan Pancasila itu sendiri. Kemudian tinjauan pustaka yang kedua yakni terkait etika dalam perspektif Pancasila. Seperti yang kita ketahui sendiri, etika itu ilmu yang membahas mengenai baik dan buruk suatu perilaku manusia berdasarkan nilai-nilai moral yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, penerapan etika Pancasila ini dapat dilihat melalui berbagai perilaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang telah kita lakukan, seperti salah satunya yang paling sering kita lakukan dan harus kita lakukan yakni menghormati kedua orang tua, menjaga kebersihan lingkungan, membantu tetangga bila mengalami kesulitan. Hal ini merupakan penerapan dari etika Pancasila sesuai dengan sila-silanya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yakni terkait implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah mendapatkan pendidikan Pancasila, setelah mengetahui etika yang baik dan buruk sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kita diharuskan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti apa? Seperti misalnya sila pertama, bisa diwujudkan dengan menghormati terhadap kebebasan beragama. Pelaksanaan ibadah itu sesuai dengan keyakinan masing-masing serta sikap saling menghargai antar umat beragama. Lalu dalam sila kedua dapat diimplementasikan dengan perlakuan yang adil terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang ketiga, sila ketiga dapat diwujudkan dengan semangat persatuan yang mampu mengatasi berbagai perbedaan dalam masyarakat. Yang keempat, implementasi sila keempat melalui budaya musyawarah, baik itu di kalangan yang kecil maupun di kalangan yang besar. Dan yang terakhir, implementasi sila kelima dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk keadilan sosial, seperti salah satunya adalah pemerataan kesempatan bagi setiap kelompok masyarakat. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan atau untuk artikel ini yakni pendekatan deskriptif
kualitatif, dan pendekatan tersebut dipilih karena bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis praktik penerapan nilai-nilai Pancasila yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat tanpa melakukan manipulasi terhadap kondisi yang telah diamati. Nah, melalui pendekatan ini saya dapat menggambarkan perilaku masyarakat serta menghubungkannya dengan teori maupun konsep pendidikan Pancasila yang sudah dijelaskan pada tinjauan pustaka. Lokasi penelitian sendiri, saya memilih Kelurahan Danangan Kecamatan Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, karena merupakan lingkungan tempat melakukan observasi secara langsung sehingga memungkinkan diperolehnya data yang sesuai dengan kondisi nyata masyarakat di Kelurahan Danangan tersebut. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan yakni dengan melakukan observasi secara langsung mengamati berbagai aktivitas ke masyarakat seperti yang tertera dalam poin-poin berikut. Lalu setelah melakukan observasi, saya mendapatkan hasil observasi dan pembahasan. Yang pertama ada gambaran umum. Di kelurahan ini, salah satu wilayah di kecamatan kota yang memiliki karakteristik masyarakat perkotaan dengan kehidupan sosial yang cukup dinamis. Sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor perdagangan, jasa, pegawai negeri, maupun ada yang membuka usaha kecil dan menengah. Terdapat pula masyarakat yang berprofesi sebagai guru dan lain-lain. Tetapi meskipun berada di perkotaan yang pastinya identik dengan kehidupan individual, hasil observasi yang saya lakukan itu menunjukkan bahwa hubungan sosial masyarakat di kelurahan ini masih berlangsung dengan baik. Interaksi antar tetangganya masih sering terjadi, baik dalam kegiatan keagamaan maupun sosial, dan hubungan tersebut menjadi modal sosial yang penting menurut saya dalam menjaga keharmonisan, karena pastinya akan meminimalisir terjadinya konflik dari setiap masyarakat itu sendiri. Kemudian untuk implementasi nilai ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan hasil observasi, implementasi nilai ini sangat jelas melalui aktivitas keagamaan masyarakat pada setiap waktu sholat wajib. Semisal, masyarakat muslim di lingkungan kelurahan Danangan masih aktif melaksanakan sholat berjamaah di masjid maupun musola yang ada. Kemudian kegiatan sholat ini menurut saya dapat bermakna lebih luas dibandingkan sekadar pelaksanaan ibadah karena dalam pelaksanaannya masyarakat memiliki kesempatan untuk saling berinteraksi, mempererat silaturahmi, serta memperkuat rasa kebersamaan antar warga. Kemudian juga nilai ketuhanan yang Maha Esa juga tampak pada perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha di mana bukan hanya masyarakat yang beragama Muslim, beragama Islam yang merayakan, tetapi masyarakat beragama lain pun ikut merayakan dalam perayaan hari raya tersebut. Nah, apabila ditinjau dari perspektif pendidikan Pancasila nih, implementasi dari nilai ketuhanan, berbagai aktivitas tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjalankan kewajiban keagamaan sebagai bentuk hubungan dengan Tuhan, tetapi juga menjadikan ajaran agama sebagai dasar dalam membangun hubungan sosial. Maka dari itu, hal tersebut sesuai dengan makna sila pertama yang tidak hanya menekankan aspek religius, tetapi juga penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan kehidupan bersama. Kemudian, ada implementasi terkait nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai kemanusiaan ini merupakan salah satu aspek yang sangat terlihat selama proses observasi. Masyarakat Kelurahan Dalangan menunjukkan sikap saling menghormati tanpa membedakan agama, suku, ras, maupun latar belakang ekonomi. Sehingga dalam kehidupan sehari-harinya terbentuk interaksi antara sesama masyarakat. Nah, nilai kemanusiaan juga terlihat ketika terdapat warga yang mengalami musibah, semisal seperti ada eh, warga yang meninggal dunia atau mengalami kesulitan ekonomi, masyarakat tuh dengan sukarela datang untuk memberikan bantuan baik dalam bentuk tenaga, waktu maupun bantuan materi sesuai kemampuan masing-masing. Kemudian implementasi nilai persatuan Indonesia. Yang pasti di sini ditekankan terkait keberagaman. Karena keberagaman kan salah satu ciri-ciri utama masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat di Kelurahan Dandangan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, masyarakat terdiri atas berbagai latar belakang, berbagai budaya dan agama, bahkan pekerjaan. Tapi, namun demikian, keberagaman tersebut tidak hanya menjadi penyebab munculnya konflik, namun sebaliknya, masyarakat mampu menjadikan perbedaan tersebut sebagai kekuatan dalam membangun kehidupan bersama. Sikap saling menghargai tampak dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti
seperti hubungan antar tetangga juga berlangsung dengan baik sehingga tercipta suasana lingkungan yang harmonis. Persatuan masyarakat tidak hanya terlihat dalam kegiatan formal, tetapi juga dalam ke aktivitas sehari-hari. Misalnya ketika terdapat warga yang membutuhkan bantuan, yang sudah saya mention tadi, masyarakat segera memberikan pertolongan tanpa mempertimbangkan perbedaan identitas atau perbedaan agama dan lain-lain yang ada. Dalam perspektif Pancasila, pendidikan Pancasila, kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mampu mengimplementasikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara nyata. Nilai persatuan tidak dipahami sebagai upaya menghilangkan perbedaan, namun melainkan sebagai kemampuan hidup berdampingan secara harmonis di tengah keberagaman. Kemudian ada pula implementasi nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang merupakan salah satu bentuk implementasi nilai Pancasila yang masih dipertahankan oleh masyarakat kelurahan dan dangan adalah budaya musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan. Dalam skala kecil maupun dalam skala besar, musyawarah memang dilakukan ketika akan membahas seperti program kerja lingkungan, penyelesaian suatu permasalahan, maupun persiapan kegiatan kemasyarakatan, mungkin seperti perayaan 17 Agustus. Nah, ini merupakan salah satu contoh yang diamati, yaitu rapat peringatannya. Dalam rapat tersebut, masyarakat bersama-sama menentukan bentuk kegiatannya seperti apa, akan berjalan seperti apa, diimplementasikan seperti apa. Itu dengan melakukan musyawarah. Pelaksanaan musyawarah menunjukkan bahwa masyarakat masih mempertahankan budaya demokrasi khas Indonesia yang mengutamakan mufakat dibandingkan kepentingan pribadi maupun kepentingan dari setiap golongan. Selama proses musyawarah pun tidak terlihat adanya dominasi dari individu tertentu maupun pemaksaan kehendak. Sebaliknya, seluruh peserta dapat diberikan kesempatan yang sama untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Bila ditinjau dari perspektif pendidikan Pancasila, praktik musyawarah yang dilakukan masyarakat kelurahan dengan mencerminkan implementasi sila keempat secara nyata. Pendidikan Pancasila mengajarkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya berorientasi pada suara terbanyak atau majority rule, tetapi lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai tersebut bertujuan menciptakan keputusan yang mampu diterima oleh seluruh anggota masyarakat sehingga meminimalkan potensi konflik sosial. Kemudian yang terakhir ada implementasi nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil observasi poin tersebut menunjukkan bahwa budaya gotong royong masih menjadi salah satu karakter yang paling menonjol dalam kehidupan masyarakat kelurahan dan dangan. Meskipun berada di lingkungan perkotaan yang cenderung mungkin polanya individualisme, tetapi masyarakat masih mempertahankan tradisi bekerja bersama dalam berbagai kegiatan sosial. Salah satu bentuk gotong royong yang paling sering dilakukan adalah kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan warga dari berbagai kelompok usia pastinya. Kemudian, selain menjaga kebersihan lingkungan, gotong royong juga dilakukan ketika terdapat warga yang mengalami musibah. Dan berdasarkan hasil observasi, apabila terdapat warga yang meninggal dunia, masyarakat secara otomatis ikut membantu keluarga yang berduka. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa uang, tetapi juga tenaga dan lain-lain. Keberadaan budaya gotong royong ini pastinya juga menunjukkan bahwa modernisasi belum sepenuhnya menghilangkan nilai-nilai sosial masyarakat. Justru gotong royong menjadi mekanisme yang memperkuat dari hubungan antar masyarakat itu sendiri. Kemudian poin selanjutnya yakni mengenai analisis hasil observasi. Yang pertama ada faktor pendukung implementasi nilai-nilai Pancasila yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung tetap terpeliharanya nilai-nilai Pancasila di masyarakat atau diterapkan oleh masyarakat di kelurahan dan dangan. Yang pertama yakni peran keluarga. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang mengajarkan nilai sopan santun, kepedulian, toleransi, dan lain-lain. Sehingga dari keluarga itu sendiri bisa memberikan dampak yang positif untuk masyarakat luar. Yang kedua, ya ini peran tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Tokoh agama ini tidak hanya memberikan pembinaan mengenai kehidupan beragama, tetapi juga mengajarkan pentingnya menjaga kerukunan, menghormati sesama, dan lain-lain. Faktor ketiga adalah budaya gotong royong yang tadi disebutkan. Karena budaya gotong royong ini masih dipertahankan, jadi kebiasaan bekerja sama itu telah menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi sehingga masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Dan yang faktor terakhir yakni komunikasi yang baik antar warga, interaksi yang intensif melalui kegiatan keagamaan, musyawarah, dan lain-lain, itu menjaga hubungan masyarakat tetap harmonis sehingga potensi konfliknya dapat diminimalisir. Namun, ada pula faktor penghambat dari implementasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Secara umum memang masih diterapkan dengan baik, namun hasil observasi juga menunjukkan adanya beberapa tantangan. Tantangan dari perkembangan teknologi digital terutama. Hal ini bisa menyebabkan sebagian masyarakat, terutama generasi muda, lebih banyak berinteraksi melalui sosial media dibandingkan berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kondisi ini justru akan memberikan potensi dalam mengurangi intensitas komunikasi sosial yang selama ini menjadi kekuatan utama dalam membangun kebersamaan masyarakat. Selain itu, meningkatnya kesibukan masyarakat perkotaan juga menyebabkan tidak semua warga dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan lingkungan. Tuntutan pekerjaannya juga beda-beda, seringkali membuat sebagian masyarakat tidak dapat mengikuti kerja bakti maupun musyawarah warga. Maka dari itu, pendidikan Pancasila harus terus diperkuat melalui pendidikan formal. Tidak hanya itu, tetapi juga dari keluarga maupun kegiatan kemasyarakatan agar nilai-nilai tersebut tetap lestari di tengah perubahan zaman ini. Maka dari itu, kesimpulan dari artikel ilmiah ini yakni berdasarkan hasil observasi, masyarakat kelurahan dan kecamatan kota-kota Kediri masih menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi tersebut terlihat melalui pelaksanaan ibadah berjamaah sebagai wujud sila pertama, sikap saling menghormati tanpa membedakan agama maupun ras sebagai wujud sila kedua, terjaganya kerukunan masyarakat sebagai implementasi sila ketiga, pelaksanaan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan sebagai penerapan sila keempat, serta budaya gotong royong dalam kegiatan sosial dan kebersihan lingkungan sebagai bentuk pengamalan sila kelima. Dari perspektif pendidikan Pancasila ini, temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami secara teoritis, tapi juga telah diinternalisasikan dalam kehidupan masyarakat melalui pembiasaan, keteladanan, dan interaksi sosial. Meskipun tetap terdapat tantangan melalui gerbang teknologi tadi, dan seperti contohnya meningkatnya individualisme, nilai-nilai Pancasila masih menjadi landasan dalam jaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat di kelurahan dan desa. Terdapat pula saran dari saya, yakni masyarakat Kelurahan Denangan diharapkan dapat terus mempertahankan budaya gotong royong yang telah dibangun, musyawarah, dan toleransi sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah dan lembaga pendidikan juga perlu terus memperkuat pendidikan Pancasila melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, sehingga nilai-nilai tersebut tetap terpelihara di tengah perkembangan zaman. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode yang lebih beragam seperti wawancara atau kuesioner agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi mengenai artikel ilmiah yang telah saya buat. Semoga dari artikel ilmiah ini dapat memberikan informasi dan apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.